Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan dan rahayu buat kita semua. Semoga kita selalu bahagia atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Matur nuwun sangat yang saya hormati anak saya sendiri tercinta yang jodohkan saya sama orang Osing. Jadi Anang Joni, matur nuwun sangat untuk Ketua DPD Matra, Bapak sendiri Pak Teguh, dan juga untuk keluarga besar Gentang, Tawangalung Blambangan, serta untuk Kang Mas Teguh, Waka Polres, matur nuwun Sugeng Rawu, dan juga untuk Kang Mas dari Surakarta, Ibu, matur nuwun sangat. Terus Ketua Bapak itu juga grup keluarga Genta, dan semua yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu-satu, terutama untuk Wakil Ketua DPW Matra ada Mbak Nina sama Resi juga hadir nemenin saya, matur nuwun sangat. Dan terutama untuk istri saya tercinta, jadi orang Songgon Seragi ya, Banyuwangi. Akhirnya kita kembali ke keluarga Osing, jadi harus melalang bualang sampai akhirnya baliknya jadi Osing. Dan alhamdulillah hari ini kita memperingati haulnya eyang kita, dan kita patut teladani semua apa yang sudah dilakukan sama keluarga besar kita, leluhur kita, sesepuh ini sepuh cikal bakal keluarga kita. Dan saya sebagai Ketua Matra termuda untuk wilayah Provinsi Jawa Timur, masyarakat adat Nusantara, saya selalu mengedepankan seperti yang Mas Waka tadi jelaskan, pemuda itu harus benar-benar belajar tentang budaya, nguri-nguri budaya, jangan kita terpancing sama proxy war. Jadi media ini, Bapak Ibu sekalian juga jenengan harus ngawasin anak-anak kita itu seperti apa, karena 24 jam mereka itu diatur oleh teknologi. Dan sekarang kita selalu diadu domba dengan proxy war, selalu diadu domba sama orang-orang asing atau orang londo ireng bahasa kita, pengkhianat bangsa sendiri yang emang nggak mau negara kita itu maju atau damai. Nah itu jangan sampai terjadi. Dan alhamdulillah dapat salam juga dari keluarga Karangasem. Saya barusan pulang dari Karangasem dan dapat salam dari Amatoa, keluarga besar dari suku Kajang. Saya juga barusan pulang dari suku Kajang, dan beliau ngasih pesan untuk keluarga besar di Jaha. Kalau Kajang itu bilang itu Jawa itu Jaha. Dan saya tanya Amatoa, apa hubungannya Kajang dengan Baduy Dalam? Ternyata mereka masih keluarga. Saya menceritakan sedikit tentang Kajang ini, saya sendiri kan keluarga masih dari daerah Sulawesi Pak, Jadi Anang tadi udah jelaskan, Papa itu Pusung sama Mandiri, Opa itu Pusung, Oma itu Mandiri. Dan Mandiri ini masih ada hubungan sama ibunya presiden kita sekarang. Jadi sepupu oma saya, nenek saya dari Manado itu sepupu dari ibu Pak Prabowo. Kita keluarga besar dari Minahasa atau grupnya dari sana, Manado. Dan juga beliau mesen, tahu-tahu saya didahului pulang ke sana. Dan apa yang saya pakai selama ini Pak Anang tahu betul, walaupun saya Ketua Matra, kalau urusan pelantikan mungkin saya pakai lengkap beskap, karena ibu saya ini Solo, Jogja sama Kasepuan Cirebon, tapi papa saya daerah Sulawesi, Manado, Maluku, Kajang sama Ternate sama Osing dari papa itu. Dan yang saya pakai selama ini kalau nggak ada acara pembukaan adalah ini yang dipakai sama suku Kajang dan juga dipakai sama Baduy Dalam. Sampai saya nggak pakai sendal dan sebagainya itu sudah emang nggak tahu gitu. Dan setiap saya kesini, sebelum saya nikah pun di Banyuwangi, saya dimandiin di sini juga. Itu dari awal saya kesini juga nggak pakai alas kaki. Nanti itu ada literasinya Pak gitu. Bukan berarti jangan harus lepas sepatu boten, maksudnya ada literasinya. Dan waktu saya pulang ke Kajang itu harusnya diikutin Pak di Jawa, karena di Jawa ada suku tua namanya suku Kalang. Suku Kalang itu di antara Tuban Cepu, Bojonegoro, Tuban Cepu, itu ciri-cirinya telinganya ini agak apa?
panjang, terus dia punya tulang ekor, bukan monyet atau manjang, bukan. Tulang ekornya itu muncul sekian senti, itu suku Kala. Makanya saya sebagai ketua masyarakat adat pun sebelum saya dilantik di Matra, Jawa Timur, saya sudah nguri-nguri budaya Pak. Cuman yang saya samperin itu bukan budaya ormas. Kan kita ini kan ormas sekarang, kayak di Genta kan ormas, Matra ormas. Maka yang saya samperin itu di nguri-nguri budaya yang emang daleman, yang emang masuk. Ini saya diundang sama suku Asmat, subhanallah. Di mana Merauke naik. Nanti habis itu saya ke Dayak, itu bukan Dayak ormas Pak, yang mereka tersorot, bukan. Tapi saya nanti masuk itu hampir 1 hari 1 malam lewat perahu. Jadi emang saya nggak tahu panggilan saya atas ridho Allah, saya masuk ke situ-situ, termasuk nanti Baduy Dalam. Jadi emang saya pelajari betul. Yang artinya apa? Mereka tidak ada WhatsApp, tapi seolah-olah mereka itu pakai bajunya wis janjian Pak. Subhanallah. Dan tata cara mereka merawat hutan, doanya itu seolah-olah mereka itu satu terah. Padahal kan antar pulau Pak. Saya perhatikan di Kajang itu saya lihat tidak ada sajen, tidak pakai sajen, tidak pakai dupa-dupa, tapi apa aja bisa jadi jimat Pak. Subhanallah. Dan suku Kajang itu suku yang mendapat reward dari UNESCO penjaga hutan terbaik di seluruh dunia sekarang di Indonesia, yaitu dipegang sama suku Kajang Pak. Itu Indonesia. Masya Allah, bener-bener di sana tuh. Sampai saya dikasih sesuatu beliaunya. Jadi beliau kalau ditanyain Pak Matoa mau doanya, saya minta oleh-oleh gitu. Beliau nggak nyari keris besi moten Pak. Dia cuma lihat sekitar gitu, terus ngambil batu, ranting atau apa, pakai Pak. Itu udah jadi Pak, Kajang itu. Dan ilmunya Kajang saya tanya, Matoa ini berlaku di mana? Biasanya ilmu kayak gini kan nyebrang laut itu nggak bisa. Beliau bilang selama ada tanah, ada pohon, ada air, maka ini berlaku. Subhanallah. Itu ilmu Nusantara Pak. Antar benua Pak, ilmunya suku Kajang itu Pak. Jadi ini yang saya pelajari, istimewa banget. Pertanyaannya lagi, kenapa bisa sesakti itu? Sabdo Pandito Ratunya itu pangucap itu terjadi. Ternyata beliau menjelaskan 3 dasar. Yang dimasukkan ke mulutnya halal, yang dia ucapkan keluar mulutnya berdasarkan dari hati, pikiran, dan ucapan itu sama. Makanya itu akhirnya sabdonya akan diridhoi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka tuh seperti itu Pak. Dan kepala sukunya yang unik saya wawancarai, gimana cara memilih kepala suku di sini. Bukan pilihan umum KPU, boten Pak. Di sana tuh pilihannya melalui ritual, terus mereka bawa kerbau. Jadi seumpama 3 orang laki-laki depan si kita ini, paling depan ini mau jadi kepala suku, maka mereka harus bawa kerbau satu-satu, terus doa bersama, terus mereka masuk hutan jarak 2-5 kilo dari dusun. Terus di hutan itu mereka bertiga berapa hari itu ngasih makan kerbaunya, mandiin, terus nemenin sampai berapa hari. Setelah itu kerbau ditinggal di hutan, terus beliaunya itu pulang. Lah kerbau siapa yang balik dulu di rumah, dia kepala suku Pak. Masya Allah Pak. Jadi kalau 1 bulan sampai 3 bulan itu kerbone gak ono sing balik Pak, ya nggak ada kepala suku Pak. Jadi dia dipilih oleh alam. Masya Allah. Itu kepala suku Kajang. Jadi ketika kepala suku itu diganti, cuma 1 syaratnya, harus wafat. Jadi kalau nggak wafat dia nggak diganti Pak. Dan kepala suku yang sudah terlantik itu tidak boleh keluar dari wilayah adat. Jadi dia harus di situ Pak. Dan anehnya lagi yang saya tanya itu, terus ke Amatoa Raja Kajang saya tanya, Bapak ini gini-gini, mereka jelasin kepala suku di Kajang itu tidak boleh lebih sejahtera daripada rakyatnya. Jadi kalau kepala suku rumahnya itu 10 kali 10, maka rakyatnya harus lebih 10 daripada kali 10. Kalau kepala suku punya 5 ekor kambing, maka rakyatnya harus lebih dari 5 ekor. Kalau kepala suku punya pekarangan 1 hektar, maka rakyatnya harus lebih daripada 1 hektar. Jadi di sana yang namanya kepala suku itu nggak boleh lebih sejahtera daripada rakyat. Dan itu kan yang harusnya kita lakukan Pak. Ini faktanya Pak. Jadi di Kajang itu hukumnya jelas. Kalau mungkin kita muslim kayak di Saudi, ada kita jalan ranting jatuh Pak, kita ambil denda 3 juta Pak. Padahal itu bukan kita yang motong, ranting jatuh di jalan kita ambil bawa pulang, kita denda 3 juta. Terus di sana hukumnya jelas, tidak boleh ngebor air di bumi, maka kamu akan menyakiti ibu pertiwi Pak.
Jadi airnya tuh selama ribuan tahun dari bawah pohon itu ada kayak batu gitu, dalamnya ya mungkin 60 sampai 1 meter nggak sampai. Terus ada batu-batu dikotain gitu, dan dari batu itu airnya keluar Pak. Sampai sekarang tuh nggak habis airnya. Dan saya kemarin dimandi di situ, saya minum airnya tuh manis sekali. Dan itu nggak boleh air dialirkan ke rumah masing-masing. Jadi semua warga harus nimbo, harus ke situ. Dan ribuan tahun air itu nggak habis. Terus saya tanya, apakah warga boleh ngebor? Nggak boleh, itu melanggar hukum adat. Terus nebang pohon yang masih hidup, kecil denda 8 juta, besar denda ratusan juta. Lihat cewek kedip-kedipan yang ditanya suka-suka, kawin Pak. Enak, makanya saya nggak berani lihat Pak ceweknya, cantik Pak. Terus saya diem aja gini Pak, itu kacang. Kalau godain cewek gitu, ditanya ceweknya nggak suka, cowoknya yang suka, denda cowoknya 8 juta. Betul. Kalau ceweknya yang suka, cowoknya nggak suka, ceweknya denda 8 juta. Jadi semua hukumnya jelas. Makanya semua itu diem aja Pak. Dan di sana nggak ada yang pakai alas kaki, nyeker semua Pak. Subhanallah, itu kacang Pak. Dan ya jelas kalau mereka dikasih reward sama UNESCO penjaga hutan terbaik Pak. Jadi hutannya terlindungi semua, hukum adatnya jelas. Yang selanjutnya di sana itu kalau pemilihan raja, itu raja justru grade-nya itu bukan yang pertama Pak. Jadi ada kepala suku namanya Amatoa. Amatoa punya di bawahnya beberapa menteri, anggapannya menteri Pak kalau di Indonesia ya. Itu bagian kehutanan, habis itu perairan, peternakan, habis itu tabib kayak pengobatan. Nah, setelah ini baru Raja Kajang. Dan raja itu tidak dipilih Pak, dan tidak harus trah. Jadi ketika ada trah, raja kumpul sama rakyat, harus ada pemilihan untuk Raja Kajang, maka kepala suku bikin ritual, nanti kepala suku yang penunjuk langsung Pak, dan hukumnya mutlak. Sumama Raja Kajang, keturunan Raja Kajang 5 Pak. Terus ada yang ke-6 itu bukan raja, ternyata Amatoa dipanggil Pak, atas ridho Allah dibisikin, ya yang jadi Raja Kajang, nggak harus turunan, dan semua harus ikutin Pak. Itu Raja Kajang. Dan Raja Kajang itu menata tatanan di luar Kajang dalam. Sumama ini wilayah ini Kajang dalam, maka keluar sini itu tanggung jawabnya Raja Kajang. Ketika Pak polisi sama Pak tentaranya nggak bisa melerai, ada pertikaian di wilayah Bulukumba, tatanan Raja Kajang, maka Raja Kajang akan turun dan nggak bisa dikasih tahu sama Raja Kajang, dipulangkan ke Amatoa. Keputusan Amatoa mutlak, bahkan hukum KUHP nggak berlaku di sana. Jadi ada rebutan warisan, jelas-jelas 2 orang ini punya warisan Pak. Berantem, polisi angkat tangan, tentara angkat tangan, hukum adat Raja Kajang angkat tangan, ditaruh Amatoa. 2 ini akhirnya nggak punya tanah semua Pak. Sudah, tanah nggak milik kalian berdua, kembalikan ke masyarakat. Selesai Pak itu Pak. Itu Amatoa yang memutuskan seperti itu Pak. Masya Allah Pak. Dan Indonesia harus seperti itu Pak sebenarnya. Makanya kenapa ketika saya nggak harus ngikutin protokol untuk melantik pakai baju beskap lengkap, makanya saya selalu pakai seperti ini Pak. Karena ya ini udah berapa tahun yang lalu sebelum saya ketemu sama Amatoa, ya saya sudah seperti ini Pak gitu. Makanya cuman kadang orang kan nggak paham gitu. Ingat sekali lagi Pak, ibu bumi itu adalah di bumi ini Pak. Makanya kita, kalau saya pribadi pas ritual nggak sopan menurut saya kalau saya harus pakai alas kaki. Ini pribadi saya. Kedua, kalau di Kajang hidungnya itu agak biru Pak, itu langit. Betul. Jadi Kajang itu sebenarnya pakai bajunya itu hitam, ininya biru, hidungnya, terus celananya pendek 3/4 warna putih Pak, tapi ditutupi sama sarung warna hitam, tapi dalamnya sudah putih Pak. Ada maknanya masing-masing itu Pak. Dan itu yang ada di Kajang. Dan waktu saya lihat tes-tesan ilmunya itu istimewa Pak, Masya Allah Pak. Jadi video call aja Pak, video call gini, ada di daerah mana antar pulau itu Pak, dilihatkan kambing atau sapi itu video call gini, terus dia baca apa, oh keren bacanya Pak. Saya tuh berusaha mau ngikutin mantra apa tapi nggak paham saya. Toto dia ngambil satu daun aja Pak, atau kembang, random, diambil terus dia dikeremes gini Pak. Seketika yang di video call tuh hewannya langsung jatuh Pak. Terus dibilang, sudah sembelih, kasihan supaya nggak menderita. Begitu disembelih, tolong dibuka kepalanya. Jadi ternyata ilmu itu pas dia ngeremes ranting atau daun atau kembang itu targetnya otaknya hewan itu. Langsung seketika otak itu langsung pecah. Itu Kajang.
Itu keren, dan ini Indonesia Pak. Jadi welcome to Indonesia. Jadi bener-bener Indonesia tuh istimewa banget. Jangan sampai kita malah dibudakin sama bangsa luar. Modern nggak penting Pak, gitu Pak, ya kan. Di sana punya nuklir, di kita punya Bramasta Pak, ya kan, wayang, bener nggak Pak ya. Terus di sana punya bom atom, kita punya Kunto Pak. Jadi itu semua sebenarnya rapalan semuanya yang terjadi di negara asing itu semua mereka ngambil dari kita. Saya ini salah satu penasihat di era Jokowi sampai Prabowo Pak, untuk beberapa jenderal. Anang tahu betul. Cuman saya nggak bisa ngomong saya di bidang apa. Dan saya selalu bilang sama beberapa jenderal, Kang, ini gini. Oke Kanjeng, ini harus gimana? Ini gini. Oke Kanjeng, diikutin Pak. Sampai saya bilang, oh hati-hati nanti Agustus kalau nggak salah saya pernah ngomong itu sama Bapak Teguh DPD, bener nggak Pak? Pokoknya habis Prabowo dilantik ini hati-hati kan, karena alam nggak bisa dibohongin Pak. Dan saya perhatikan intelijen asing Pak, itu selalu masuk Indonesia mempelajari ilmu antropologi sama sosiologi Pak. Apa artinya bapak-bapak, ibu-ibu? Mereka merusak kita dari tantangan budaya. Itu hati-hati Pak. Saya perhatikan tuh. Saya ini ngurusi sekolah di kampung Inggris Pare Pak. Jadi urusan saya sama bule banyak. Saya tanya sama teman, what are you doing going to Indonesia? Oh, I'm exchange, Abi. Saya pertukaran pelajar. Oh ya. Apa? Kamu ngambil fakultas apa? Oh, psikologi, antropologi, terus habis itu sosiologi. Why gitu? Dia bilang, aku mau mempelajari semuanya. CIA, Mozart, semua itu Pak. Di Mojokerto itu banyak bule itu Pak. Sampai berapa tahun tuh stay di sana. Siapa orang Mojokerto cari? Itu agent semua itu Pak. Mereka merubah struktural kita dari tatanan budaya kita. Kayak gitu, kalau orang luar masuk, oh ini banyak orang Islam, benturkan, dianggap itu musyrik Pak. Sedangkan kita di sana bakarnya bukur Pak. Benar apa salah Pak? Ya Pak. Kita bakar menyan dupa dianggap syirik Pak. Terus kita ada patung, ada batu, kita ritualin, kita doain dianggap musyrik. Di sana rebutan hajar aswad, kan kentir Pak. Loh saya ngomong apa deh? Oh saya pulang dari sana, saya muslim Pak. Ya kan? Terus mereka muterin Ka'bah itu Pak. Mereka muterin batu kotak Pak. Sedangkan kita punya ritual dari leluhur kita dianggap salah. Ya itulah intelijen Pak, kerjaannya itu Pak. Jadi mereka pakai proksi Pak, menjadikan kita ini supaya kita benci satu sama lain, nggak percaya sama aparatur kita, nggak percaya sama tentara kita, nggak percaya sama polisi kita, nggak percaya sama ASN kita, supaya dibenturin. Ya itu kerjaan mereka Pak. Yang terjadi kemarin itu Pak, seperti tadi Mas Teguh bilang, emang benturin, dibenturin. Begitu kita chaos, berantem, wah mereka seneng itu Pak, tepuk tangan. Emang seperti itu kerjaan kita Pak. Padahal di Indonesia nggak harus seperti itu Pak. Jenengan tahu Nepal ya Pak, barusan ya Pak. Nah itu kerjaan mana itu Pak? Ya, pasti kerjaan orang luar Pak. Gaddafi itu di negara apa dulu? Libya. Apa yang terjadi di Libya? Sejahtera Pak waktu Gaddafi mimpin Pak. Dibuat proksi dia Pak. Gaddafi korupsi, Gaddafi pelanggaran HAM. Udah, begitu Gaddafi mati, lengser, apa yang terjadi sama Libya? Selesai Pak. Karena pada waktu itu Libya nggak mau utang sama IMF Pak. Libya tidak mau utang sama Bank Dunia Pak. Yang di belakangnya itu grup juga orang asing semua. Sekarang digeser siapa? Iran. Karena Iran nggak punya utang sama bank asing Pak. Jadi setiap ada negara yang mau menjadi adidaya, yang dia mandiri dengan negaranya sendiri, maka ada negara asing itu nggak mau sama itu, karena dia nggak ada income dari situ Pak. Maka digesek terus Pak. Indonesia masih aman Pak, tenang aja, nggak akan bubar, karena kita masih punya utang berapa ribu triliun Pak sama IMF. Itu fakta kok Pak. Saya berani ngomong kayak gini, saya sendiri yang masuk Pak ke semuanya Pak. Semua ini saya tahu betul. Sampai saya petakan, oh ini ulama palsu, kalau di Islam namanya ulama su Pak. Ada itu Pak, bener ya Anang ya, ulama su, dodolan ayat. Oh ini budayawan palsu, ada itu Pak, tapi enggak apa-apa, orang-orang ngamen. Nanti ada budayawan asli, oh ini spiritual palsu, oh ini spiritual asli, semua ada itu Pak. Tapi ya udah, inilah dunia. Awalnya saya itu kontra, ini kok gini, tapi didahului sama Mbak, wis enggak apa-apa Le, ya isinya dunia itu seperti ini. Tugasmu cuma menetralisir aja. Siapa yang bisa kamu nasihati ya diilikno. Karena kita ini di gelombang energi, vibrasi sama frekuensi Pak. Jadi nggak bisa dipaksakan. Makanya saya benar-benar mau selalu menyampaikan pengalaman saya nggak belajar dari buku, tapi saya menjalani benar. Saya sampai Sri Sangyang Sira ujung Kulon Banten, saya masuk di dalaman sana gimana, habis itu saya dimandiin di Kawah Chandra di Muka, habis itu di Dieng, habis itu di sini saya pelajari sampai saya harus pulang ke Banyuwangi. Ke Alas Purwo itu udah rumah sendiri Pak. Anang itu biasanya ngurusin urusan wedus atau apa, nang belai itu. Masa itu semua Anang itu. Sampai ternyata nama saya di sini
itu loh, Maya Netra Yamadipati loh Pak, itu malaikat pencabut nyawa loh Pak. Jadi apa itu Anang nama itu Pak. Jadi Anang tau pondek Mbah Purwo sana Pak di Gua Istana. Bocah iki jenenge. Jadi nama saya itu Kanjeng Mas Maya Netra Yamadipati Pak. Loh kok pas privat saya itu ya Taifib Pak. Saya ini pernah terjun Pak. Jadi saya ini suka terjun payung sama Taifib Kopaska, Denjaka, sama Gultor, sama Brimob, Densus itu juga biasanya terjun-terjun gitu. Lah saya ini dipanggil orang dukun non tarif gitu loh Pak. Jadi perjalanan saya ini kemana-mana ya dipanggil dukun Pak gitu. Cuman jaringan saya langit Pak, karena udah pernah terjun, jadi kita ada orang dalam. Nah dukun-dukun yang belum terjun kan nggak ada orang dalam Pak, itu guyonannya gitu Pak. Dan ini yang saya tekankan, saya sebagai pemuda, saya orang juga ketua adat paling muda, subhanallah atas ridho Allah bisa seperti ini. Dan saya juga basicnya adalah dosen di kampus-kampus Pak, bela negara, terus mental ideologi, kebangsaan, budaya, sama entrepreneur Pak, bisnis. Dan materi ini saya masukkan ke anak muda. Dan ini yang mau saya sampaikan buat pribadi saya kan jenengan. Anak muda itu sebenarnya ingin belajar budaya Pak. Cuman ada cumannya nih, saya tanya Pak. Karena setiap mereka saya lihatkan pakai baju gini, mereka selalu nganu, Mr. Abi dukun ya gitu. Saya kan kalau di kampung Inggris dipanggilnya Mr. Abi Pak. Mr. Abi dukun ya. Loh kenapa kok ngomong gitu? Iya pakaiannya gini-gini. Terus apa yang kau pahami tentang dukun? Dukun itu syirik musyrik. Saya dengerin dulu Pak. Dukun itu syirik musyrik gini. Oh terus apa lagi? Iya dukun tuh nggak boleh gini-gini. Terus akhirnya Mr. jelaskan. Lah ini cara kita Pak kepada mereka. Jangan langsung dikonter Pak. Wah kamu nggak tahu, jangan. Dengerin dulu mereka maunya apa. Karena mereka itu generasi micin Pak. Anak muda sekarang generasi micin. Jadi Gen Z sekarang ke Gen Alpha, selalu dia kritik sana sini, padahal dia nggak punya dasar. Nah baru kita masuk. Dukun itu status sosial zaman dulu. Kalau di Islam itu ada ustadz, ada kiai. Syekh itu juga panggilan dari luar itu, syekh itu artinya guru. Habib itu bukan hanya dia turunan, bukan. Habaib itu panggilan sayang dari orang-orang yang ada di wilayah Yaman. Jadi jangan bilang, wow Habib itu, no Pak, Habib itu panggilan sayang. Kalau kita itu kayak Kang Mas, gitu loh, kayak I love you darling, itu panggilan sayang Habib. Cuman orang salah kaprah Pak. Lah dukun kalau zaman dulu yang punya kalian mijet dipanggil dukun mijet. Kalau yang urusan bayi-bayi lahir dukun bayi. Lah bener Pak. Terus habis itu ada lagi dukun pendoa. Jadi dukun itu sebenarnya strata atau status sosial pada orang tertentu yang zaman dulu dikasihkan labelnya. Kayak kalau di Hindu Ortodok itu ada 4 strata, yaitu yang pertama apa? Sudra. Harus diingat ini Pak. Yang kedua apa? Waisya. Yang ketiga apa? Kesatria. Baru yang keempat Brahmana. Orang-orang Sudra itu kalau zaman dulu dia nyolong untuk makan nggak ditangkap sama Pak Polisi Pak. Karena sudah tahu kalau dia kaum apa? Sudra. Jadi orang-orang Sudra itu kalau bangun tidur sampai mau tidur yang dia pikirkan hanya perutnya Pak. Dia nggak mikir lain. Pokoknya aku kudu mbadok, aku kudu mangan. Itu Sudra Pak. Dan zaman dulu yang maling Sudra, nyolong apa kamu? Makan. Dia nggak ditangkap Pak. Emang itu grupnya mereka, kasihan Sudra. Yang kedua namanya apa? Waisya. Nanti jenengan bisa tahu kenapa di Indonesia kok banyak yang korup dan sebagainya. Jenengan tahu mereka kaum apa Pak? Yang kedua kaum apa namanya? Waisya. Waisya itu bangun tidur sampai mau tidur, yang dipikirkan hanya dirinya dan keluarganya Pak. Jadi dia nggak mikir keluarga lain Pak, dia nggak mikir partai lain, dia nggak mikir organisasi lain, dia nggak mikir negara lain, dia nggak mikir keluarga lain, suku lain, nggak peduli ya. Pokoknya keluarga kita yang harus maju, keluarga kita yang kudu sugih, keluarga kita yang kudu warak. Itu namanya kaum apa? Waisya Pak. Jadi dia bunuhin keluarga lain Pak, dibinasakan, pokoknya keluarga kita. Itu namanya Waisya. Yang ketiga namanya apa? Kesatria Pak. Nah kesatria ini bangun tidur sampai mau tidur yang dia pikirkan hanya negara. Jadi selama hidupnya pokoknya tangi turu sampai kati turu Pak, dia hanya mikir negara Pak. Iki kok negaraku ribut kudu ya apa ya? Rakyatnya guru mangan, ojo mangan sih. Itu kesatria Pak. Jadi tidak akan dia mulai makan kecuali ketika rakyatnya kenyang dulu. Itu kesatria Pak. Nah, di Indonesia harusnya kesatria Pak. Para pimpinan kita itu. Jadi gak mikir wetenge dhewe Pak. Delok mobil Alphard, wah aku kudu gawe iku ngono. Rakyatil Pak gawe cikal Pak. Lha iki apa terusan? Ini namanya kesatria tingkatan ketiga. Baru yang terakhir
namanya apa? Brahmana. Brahmana ini bangun tidur sampai mau tidur dia hanya memikirkan tatanan dunia, karena dia tahu kita makhluk surga, maka kita harus pulang ke surga. Jadi dia mengatur sistem, membuat sistem Brahmana itu untuk manusia itu pada tingkatan tertinggi ilmu spiritual dan kesadaran murni. Itu Brahmana, Pak. Nah sekarang kita lihat, Pak, kalau dari 4 cara Hindu ortodok, apa yang terjadi di bangsa kita? Banyak pemimpin oknum-oknum kita seperti apa, Pak? Yang ada sudra sampai waisya. Itu yang terjadi, Pak. Karena ya itu yang harus dipahami, karena mereka sudah isinya cuma serakah, Pak. Para weteng itu, awak itu, terus organisasinya tok, keluarganya tok, dia nggak mikir yang lain, Pak. Dan orang itu, orang kayak gitu nggak boleh jadi pemimpin, Pak. Nauzubillah, nggak boleh, Pak. Yang saya lihat pakai mata kepala saya sendiri terjadi di Kajang. Itu Brahmana kesatria jadi pemimpin, Pak. Yaitu namanya Amatoa. Dia membuat sistem, dia mengatur sistem, dia yang eksekusi sistem. Namanya Brahmana kesatria. Dan beliau benar-benar menunjukkan kesederhanaan. Di rumahnya kalau ada karpet itu warna 10, maka rakyatnya harus punya lebih daripada 10. Dan karpetnya bukan dari gini, Pak, dari apa itu, anyaman ini, Pak, apa ini? Yang biasa kalau almarhum jenazah itu ditaruh, itu dibungkus, itu apa namanya? Apa? Nah ya dari apa itu? Dari pandan itu. Lah itu karpetnya di dalam sana kayak gitu, Pak. Dan rumah panggung 3 meteran atau 2 meter gitu, terus dia keramiknya tuh separuh apa dari bambu itu, Pak, nggak pakai keramik, dianyam itu terus dikasih karpet. Itu di sana, Pak. Masya Allah. Dan ini yang saya pengalaman pulang dari Kajang, saya harus sampaikan ini supaya kita nggak ada masalah. Artinya masalah adalah literasi kita tidak ada masalah, supaya kita benar-benar tahu kita harus gimana, Pak. Dan wong Jawa ojo sampai hilang Jawa nih, Pak. Nah kalimat Jawa itu kan sebenarnya kesadaran. Ini saya jelaskan tentang pusaka sedikit, Pak. Beberapa kali saya ngisi materi, Pak, dan saya bawa keris di beberapa kampus. Ini juga masukan buat kita orang budaya, Pak. Lah keris ini, Pak, menjadi syirik atau musyrik tergantung kita bawanya, Pak. Waktu itu ditanya sama mahasiswa, Mister, itu bawa keris itu syirik musyrik? Saya jelasin apa pemahaman syirik dan musyrik di keris. Ternyata dia meliterasikan, Pak. Iya, Mister, keris itu dipakai pengobatan. Itu kan syirik, Mister. Terus kenapa kok ada orang sakit ditempel-tempel keris sembuh, terus diyakini itu syirik, itu diyakini kerisnya menyembuhkan? Mister tanya, jenengan ini kalau lagi operasi perut, Pak, bedah, pakai alat apa enggak, Pak? Pakai apa ya? Pisau kan, Pak. Lah pisau itu terbuat dari plastik apa besi, Pak? Besi juga. Nah ini saya literasikan, Pak, saya analogikan. Jadi kalau orang dulu upacara operasi dan sebagainya itu dia pakai keris yang khusus dibuat oleh empu untuk pengobatan, Pak. Kalau sekarang pakainya ya ini besi, gunting dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini alat. Lo nggak bisa. Tapi kenapa kok keris ditempel bisa langsung sembuh? Ya itu kehendak Allah, karena empu membuat keris ini bersifat medan magnetik, Pak. Di tubuh jenengan sedoyo ini ada namanya zat besi. Benar apa enggak, Pak? Nah, ketika orang itu sakit, ion-ion yang ada di zat besi itu menjadi ion negatif. Lah, keris ini bersifat magnetik, Pak. Ditempelkan di tubuh orang sakit, dan akhirnya menarik zat besi yang negatif itu tadi, Pak. Itu loh literasinya simpelnya. Baru anak-anak mahasiswa itu langsung, oh gitu ya, Mister. Iya, ya itu seperti itu. Kalau di Qurannya namanya surat Al-Hadid, Pak. Kita seorang muslim jangan bodoh, Pak, kita harus belajar. Jangan nanti cari di Quran Al-Hadid ayatnya 23 sampai 26. Allah menjelaskan tentang kekuatan di sebuah besi yang Allah ridho. Kalau Nabi kita dari Jawa, Pak, ya pasti enggak ini keris, Pak. Bukan pedang. Tetap aja bahannya adalah besi. Yang kedua, Mister, gimana kalau ada keris kok hujan bergeser? Saya jelasin, Pak, keris yang untuk hujan itu untuk pawang, empu membuatnya seperti daun talas, Pak. Dengan kertas daun talas, Pak. Kalau dikasih air itu kan dia nggak nempel. Nah, maka empu itu membuat kadar tertentu. Oh, besi putihnya berapa persen, terus bajanya berapa persen, habis itu meteoritnya berapa persen, dengan tirakat-tirakat tertentu, maka ditempa sama empu itu, keris itu ketika dibuka hujan diangkat, dia memunculkan ion energi, Pak. Nah, energi ini namanya yang dibilang kekuatan energi keris. Kalau agama bilang goib, kalau saintik bilang energi, Pak. Kalau nggak percaya lagi, wes jawab sudah, Pak. Kita ini punya handphone, Pak. Wifi, jenengan tahu wifi kan, Pak? Lah matane ini iso ndelok wifi nggak, Pak? Gak bisa, Pak. Tapi wifi bisa berfungsi, itulah energi, Pak.
Nah, di sebuah keris tertentu dia menciptakan gelombang energi seperti itu, Pak. Dan itu yang kita harus literasikan. Jadi gini, jenengan kalau jadi dukun harus belajar benar untuk menjelaskan ilmu ini kepada anak muda, Pak. Jangan langsung dikit-dikit cuman bilang, oh ini sakti tanpa dijelaskan. Kita akan disalahkan, Pak. Nah, itu yang harus kita pahamkan. Jadi kalau jenengan orang budayawan, dukun, terus tahu tentang pusaka-pusaka dan lain-lain, maka itu harus dijelaskan dengan benar, Pak. Akhirnya anak-anak muda itu dipare, Pak, ikut saya banyak atas ridho Allah, belajar semua itu, Pak. Termasuk cara pakai udeng itu gimana, kalau belambangan ada seperti ininya, terus kalau samin itu gimana, kalau kajang itu seperti apa. Itu semua bawa literasi dan histori dan sejarah masing-masing di wilayah masing-masing. Dan itu yang kita harus literasikan yang benar, Pak. Termasuk kalau kita bilang udeng, pernah saya pakai udeng dikatain syirik juga, Pak. Mister, itu pakai udeng itu kayak orang-orang dulu tuh syirik ya, musyrik. Saya jawab, Pak, Nabi kita itu pakai serban, Pak. Nah, itu kan udeng versi mereka, Pak. Bener nggak, Pak, itu, Pak? Iya kan, Pak? Jadi kita harus tahu, Pak. Jadi jangan pernah kita sampai tidak menjelaskan ilmu Nusantara yang murni ini ke dalam aspek yang orang nggak bisa nerima, Pak. Nanti akhirnya kita disalahkan semua. Nah, ini yang harus dipahami semuanya. Yang selanjutnya, terakhir, saya mau berbagi ilmu tentang babakan kitab Sosro Jendro, Pak. Nah, ini saya dapat dari leluhur saya juga. Jadi beberapa itu kan ada orang, Kanjeng, Sosro Jendro iki kitabe gak ketok. Terus mocone iku piye? Terus kok iso diwaca? Iku piye dan sebagainya. Ternyata saya jelaskan, Pak. Jadi babakan Sosro Jendro itu, Pak, mungkin jenengan punya guru masing-masing, tapi saya sharing ya, saya dapat dari mbah saya. Sosro Jendro itu hanya bisa dibaca dengan manusia yang punya 4 pusaka, Pak. Dan jenengan ini harus menciptakan pusaka ini, Pak. Jadi Sosro Jendro dia hanya bisa dibaca kepada manusia yang dikasih hak sama Allah Azza wa Jalla. Yang penting manusia ini punya 4 pusaka, Pak. Dan tugas kita harus menciptakan 4 pusaka ini, Pak. Yang pertama, Pak, orang yang bisa membaca Sosro Jendro itu yang pertama pusaka di hatinya ada 1, Pak. Di hati seseorang yang bisa membaca Sosro Jendro, dia tidak punya benci, Pak, kepada siapapun. Jadi uang itu nek gak duwe benci, Pak, di hatinya, Masya Allah, Pak. Gak ngurus seton, iblis, jin, getayangan, dia gak akan benci, Pak. Ada kewan, ada tumbuhan, ada manusia model apa, dia nggak bisa benci, Pak. Maka pusaka pertama yang orang pegang supaya dia bisa baca Sosro Jendro itu yang pertama di hatinya harus ada pusaka, yaitu nggak boleh ada kebencian, Pak, kepada siapapun, Pak. Itu mutlak, Pak. Nek jenengan ning ngarep kula bahas agama tapi perilaku masih bajing, Pak, gatel nek wong Surabaya bilang, Pak. Saya ngomong apa adanya. Banyak orang palsu, Pak. Assalamualaikum bismillah, tai semua itu, Pak. Hatinya busuk, Pak. Masih maido tonggone, masih ngelekno koncone, masih ngelokno organisasi lian, itu omong kosong, Pak. Ini saya ngomong apa adanya, Pak. Jadi nek atine menungso iki ana benci, Pak, dipastikan, Pak, dia itu tidak beriman, Pak. Dan dia tidak akan bisa membaca tabir-tabir dan sirullah yang sudah Allah ridhokan ke alam, Pak. Tidak bisa baca, Pak. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, Pak, di hati manusia yang bisa baca Sosro Jendro, di hatinya selain benci, dia tidak punya benci, dia tidak boleh ada iri, Pak. Jadi menungso itu, Pak, nek iso maca Sosro Jendro, hati ini tidak boleh iri, Pak. Jadi nggak boleh iri satu sama lain, karena rezeki nggak akan pernah tertukar, Pak. Ngapain aku harus iri, Pak? Jenengan punya apa, jabatan apa, kenapa saya harus iri, Pak? Kita ini semua punya hak semua di Lauhul Mahfuz, Pak. Al-Qalam, tinta tadi Al-Qalam, sudah ada semua. Nah, orang yang bisa baca babakan Sosro Jendro, di hatinya yang kedua dia tidak punya apa? Iri, Pak. Kepada siapapun, Pak. Yang ketiga, orang yang bisa baca Sosro Jendro, di hatinya yang ketiga dia tidak punya gengsi, Pak. Na'udzubillah min dzalik, Pak. Kita kemana-mana pengen dipanggil nama, gelar, pangkat, bongkol dari mayit, Pak. Kenapa diceluk aneh-aneh itu, Pak? Ini saya ngomong apa deh? Ini kalau ketemu mas-mas saya Jendro, saya ngomong kayak gini, diem semua mereka, Pak. Kowe iku lele, bener saya ngomong. Sekelas Nabi Sulaiman aja loh, mate, Pak. Kurang apa, Pak? Rasulullah wafat, Pak. Kita ini sopo, Pak?
Kok iso kene golek validasi? Woi, aku wis pejabat, kuwi aku lho. Tai lah Pak semua tuh. Ngapain Pak? Ini harus dihindari Pak. Karena munculnya riak Pak. Mate butuh wong ngongkot Pak. Dan tak kasih tahu Pak ya, sing ngangkut kita belum tentu keluarga Pak. Tanggane Pak. Ayo jawab jujur, bener apa salah Pak? Paling keluarga si Jipindo mek pirang langkah, mek foto Pak, mek ngicip tok baru ganti lah ngomong kosong semua Pak. Ini loh yang ketiga, semoga kita dihindarkan sama Allah dari itu semua. Coba ya, jadi orang yang bisa baca sosok jenderal yang ketiga dia tidak punya apa tadi? Gengsi. Jadi dengan yang lebih tua, lebih muda, dia tetap sembah sungkem Pak, dia tetap belajar. Gak peduli enom tuwek, ilmu itu hanya dari Allah Pak. Kita harus tetap menghargai Pak. Karena Allah udah bilang orang beriman tanpa ilmu aku laknat, tapi orang berilmu dipastikan dia beriman. Karena kalau orang sudah dapat ilmu dan hak ridho dari Allah, maka dia pasti megang agama. Ini sudah pakemnya. Baru yang terakhir keempat, di hati orang yang bisa baca sosok jendol dia punya pusaka keempat, yaitu apa Pak? Tidak punya dendam Pak. Subhanallah Pak. Jadi orang tidak punya dendam Pak. Jadi dia disakiti siapapun dia nggak maido, dia nggak dendam, dan dia malah bersyukur Pak. Ketika ada orang yang ngefitnah, ngata-ngatain jelek, dia bersyukur Pak. Karena Allah mengirimkan orang itu untuk membersihkan dosanya. Subhanallah Pak. Ini yang harus kita pahami. Makanya Pak, kalau di penutup biasanya pengajian sekarang ini saya disuruh bantu BNPT juga Pak, gara-gara Pemalang atau apa ribut. Kanjeng tolong bantu, yes manut jenderal gitu. Tugas itu apa? Nanti ikut Habib. Oh saya udah ikut. Tolong sisipkan kalau pengajian. Saya sisipkan Pak. Tentang media ideologi, Pancasila saya sisipkan, termasuk 4 pusaka saya sisipkan semua Pak. Dan di sini kalau saya disuruh doa, Kanjeng tolong doa. Saya doain Pak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hamba kirim Al-Fatihah untuk kedua orang tua hamba, leluhur sepupu cikal bakal keluarga hamba dan semua manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan dari zaman pertama, zaman akhir sampai zaman yang akan datang. Yang goib ataupun nyata termasuk setan, gedemit, lembut, danyang-danyang, iblis, malaikat. Bingung Habib. Kanjeng, kok iya kan aku ndak ada susun sama mereka. Setan itu budo menungso karena SOP Pak. Jadi ojo dipaido. Jadi iblis itu budo menungso karena SOP. Gitu loh Pak. Jadi ojo dipaido Pak. Jadi saya nggak punya susun sama semua makhluk Allah Pak. Subhanallah. Dan itu saya dapat dari leluhur saya. Makanya saya selalu bilang, ayo kita doakan seluruh alam semesta. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar Pak. Semoga yang belum dapat hidayah segera dihidayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu udah datang. Ibu matur nuwun sangat ya. Siapa aja? Loh, langsung rengok. Maksudnya ibu yang baru datang gitu loh Pak. Jadi kalau udah waktunya saya mau undur diri dulu, tutup. Saya mau mendoain karena ini pas di haulnya Mbah leluhur kita. Mari kita berdoa menurut versi saya, nanti yang lain mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salamun qawlan min rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mari kita kirim Al-Fatihah, hadiah Al-Fatihah kita tujukan kepada kedua orang tua kita masing-masing, sesepuh ini sepuh cikal bakal keluarga kita masing-masing, kakek nenek moyang leluhur hamba kita masing-masing, dan juga kita kirim Al-Fatihah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah beserta keluarga dan sahabat-sahabat yang pengikutnya dan umat-umat yang engkau punya hewan dan salah satunya, dan untuk semua manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan dari zaman pertama, zaman akhir sampai zaman yang akan datang, yang gaib ataupun yang nyata termasuk hewan dan tumbuhan dan satunya. Dan khusus juga kita kirim Al-Fatihah untuk yang Prabu Tawangalun dan semua keluarga besar yang Agung Wilis Belambangan dan semua keluarga besar yang ada di Banyuwangi ini, dan untuk semua manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala yang telah wafat ataupun yang masih hidup ataupun yang akan Allah ciptakan di hari yang akan datang, namun tiada satupun makhluk yang mendoakannya. Maka kami kirim Al-Fatihah untuk mereka semua ya Rob, hanya untuk dengan karam ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbi surat al-Adina sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar ya sayyidi ya rasulullah Muhammad rasulullah salamun qawlan min rabbil hawla wa quwwata illa billah dunya wa rahman ya rahim ya karim balati wa mughni ajiza jalil wa qadar ma yasqafina min ilahi rahayu 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 ono coro kodo tasawala kodo jaya nyamaka kodo mata bogonanya ya jodo pola wasa kodo korojono salamun qawlan min rabbil hawla wa quwwata illa billah. Semoga semua makhluk hidup Allah Subhanahu wa taala berbahagia dan mulia atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Kang Mas Teguh buruan menjadi Kombes Pol sampai jenderal dan menjadi jenderal polisi yang bijak dan baik yang bisa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu rahayu.